Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Habibur Rahman Alimin, Fitria Kuratu Ayunikan, Muhammad Rafli Januar, Erika Zaira Azahra, Bunga Rifania, Salsabila Nadifa, yang akan menjelaskan tentang klasifikasi xenobiotik berdasarkan wujud. Xenobiotik berasal dari dua kata, yaitu xenos dan biotik. Xenos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti asing, sedangkan biotik yang berarti makhluk hidup. Xenobiotik yaitu senyawa asing bagi makhluk hidup. Berikut ini merupakan klasifikasi xenobiotik berdasarkan wujud. Klasifikasi xenobiotik berdasarkan wujud yang pertama yaitu ada padat, dimana kalau padatan halus itu bersifat sangat aerodinamis, yang artinya sangat mudah masuk ke dalam paru-paru. Dan padatan yang sangat halus ini bisa terbang dan dampaknya sangat luas. Contohnya itu ada debu, PM10, PM2,5, TSP, asap, dan lain-lain. Pada slide ini dibahas dampak xenobiotik padat terhadap lingkungan berdasarkan kategori ISPU, di mana ada kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Jadi masing-masing zat ada TSP, PM2,5, ada PM10, itu ada rentangnya tersendiri yang mengakibatkan beberapa efek yang berdasarkan tabel yang telah disediakan di slide ini. Dampak xenobiotik berwujud padat terhadap kesehatan yaitu partikulat udara dengan ukuran 5 mikron akan langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Jika besar dari 5 mikron dapat mengganggu saluran pernapasan bagian atas dan menyebabkan iritasi. Dari beberapa studi epidemiologi, PM10 dan PM2,5 memiliki keterkaitan dengan permasalahan kesehatan. Beberapa di antaranya yaitu gangguan pernapasan kronis, ISPA, asma, penurunan fungsi paru-paru, kanker paru-paru. Paparan PM2,5 juga menyebabkan iritasi pada mata, serta PM10 dapat terisap ke dalam sistem pernapasan manusia dan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan dan kerusakan paru-paru. Selanjutnya adalah xenobiotik dengan wujud cair. Xenobiotik berwujud cair banyak dipergunakan dalam pertanian yang biasanya ditambahkan pengencer. Dampak yang ditimbulkan oleh xenobiotik berwujud cair ini tidak secepat xenobiotik berwujud gas. Contoh xenobiotik berwujud cair ini adalah pestisida. Pada slide ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh xenobiotik berwujud cair, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit pada manusia. Pada slide ini membahas tentang klasifikasi xenobiotik berwujud gas. Gas dapat berdifusi, sehingga mampu menyebar lebih cepat daripada cairan dan zat padat. Gas dan padatan yang halus akan cepat menimbulkan efek. Dan jika konsentrasi masyarakat di tempat tersebut padat, maka efeknya akan cukup drastis. Contohnya yaitu asap industri, asap kendaraan, dan hasil pembakaran. Beberapa contoh gas yang terkandung di dalam asap dan pembakaran fosil serta dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pertama, CO2. CO2 yang berlebihan akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas bumi sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga bumi menjadi panas dan ini disebut dengan efek rumah kaca. Selain itu, efek rumah kaca juga dipicu oleh hasil pembakaran fosil, batu bara dan minyak bumi yang berupa hasil buangan berbentuk CO2 dan sulfur belerang. Yang kedua, karbon monoksida merupakan gas pencemar yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ia dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga pengikatan oksigen dalam darah menjadi terganggu. Bahkan kalau manusia menghirup gas CO dalam kadar tinggi, risikonya adalah kematian. Jika dalam kadar rendah, menghirup CO dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, lemas, dan mual-mual. Selanjutnya itu HC. HC berupa gas yang lebih toksik dibanding dalam wujud cair dan padat. HC biasanya dihasilkan industri dan daerah padat lalu lintas berupa PAH, polyclinic aromatic hydrocarbon, yang dapat menimbulkan masalah perubahan iklim. Toksisitas HC aromatik lebih tinggi daripada HC alkalistik. Dalam keadaan gas, HC dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa dan menimbulkan efek infeksi paru-paru bila terhisap. Kesimpulan klasifikasi xenobiotik berdasarkan wujud. Pada perbedaannya terdapat pada aspek gerak partikel, volume, bentuk, sifat mengalir, dan jarak antar partikel yang dapat dilihat pada slide. Ukuran pencemar, bentuk dan densitas, serta komposisi kimiawi dan fisika sangat erat hubungannya dengan wujud. Hal ini akan memberikan petunjuk mudah atau tidaknya pencemar memasuki tubuh host, dan cepat atau tidaknya menimbulkan efek serta seberapa jauh efeknya.